Shalom umat Tuhan. Kita percaya hari ini Tuhan memberikan bagi kita kemenangan, sukacita yang besar, yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan setiap kita. Tangannya tersedia bagi kita saat ini, sebab kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan kita hebat, Tuhan kita perkasa, amin. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan, membuka hati kita dengan sungguh untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang luar biasa, buat hadirat-Mu, buat kuasa-Mu, memberikan kami kesempatan saat ini untuk kami memuji, menyembah Engkau. Kami percaya hadirat Allah dinyatakan atas setiap kami saat kami menyembah Engkau, saat kami memuji Engkau, saat kebenaran firman-Mu diberitakan, kami dibebaskan, kami dilepaskan, ada mujizat terjadi, ada terobosan terjadi atas setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Allah yang hadir, Engkau Tuhan yang bekerja atas setiap kami. Kami bersyukur dan kami menikmati kemurahan-Mu yang besar. Sebab itu kami buka hati kami untuk Engkau hadir atas setiap hati kami, bertata atas setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami sambut kemenangan yang datang dari Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama bangkit menyerukan nama Yesus, nama yang berkuasa. Tidak ada nama selain nama Tuhan kita Yesus Kristus yang di atas segala-galanya. Yes Lord. Haleluya.
semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Serukan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Namamu Tuhan di atas segala-galanya. Nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Mari sama-sama katakan, Bapa, pegang tanganku. Ya Bapa, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat
Bapa pegang tangan setiap kami. Bapa pegang tanganku, ya Bapa. Kami rindu selalu dekatmu Tuhan. Yes Lord. Berada dekatmu, melihat
tangan kami dan hati kami di hadapan hadirat-Mu saat ini Tuhan Yesus, menyembah Engkau dalam tempat kudus-Mu, dalam kemurahan-Mu, dalam kesetiaan-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Katakan oleh karena kemurahan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali katakan oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Mari bersama angkat tangan-Mu, sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Dan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini ya Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari bersama katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah ya Tuhan, kami mengangkat wajah kami. Biar kami mengangkat tangan kami dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya saat kami mengangkat tangan kami dalam hadirat-Mu, Tuhan turun tangan bekerja. Yes, Lord. Ku sembah Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Yes Lord, kami sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sampai selama-lamanya Engkau Tuhan Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai setiap anak-anak-Mu. Saat kami berserah, saat kami mengangkat tangan kami ke surga, kami percaya Tuhan turun tangan menyertai setiap kami. Tangan Tuhan
Tuhan bertindak atas setiap umat-Mu. Tangan Tuhan bekerja menolong dan menyelamatkan setiap kami saat ini Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau sedang menyatakan keajaiban-Mu, keajaiban-Mu di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat-Mu yang berseru, yang berdoa. Dan kami berkata Engkau Allah yang hebat, tidak ada tandingannya, tiada tertandingi. Haleluya. Roh-Mu turun mengurapi setiap kami. Biarlah Roh-Mu yang mengurapi kami. Biarlah Roh-Mu yang memenuhi kami saat ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menjamah setiap kami, memulihkan kami ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Percaya Tuhan, Roh-Mu hadir dimanapun kami berada, di setiap hati yang haus, hati yang rindu Tuhan. Engkau penuhi dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu atas setiap kami Bapa. Roh-Mu bekerja di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hujaniku dengan api-Mu, dengan angin-Mu, berhembuslah di hatiku. Hujaniku pengampunan-Mu, kesembuhan, pemulihan di hidupku. Roh
Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang kami kasihi, Jemaat House of Glory dimanapun Bapak Ibu Saudara semua berada. Saya yakin pasti Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, terberkati luar biasa. Dan pada hari ini kembali saya diberi kepercayaan untuk membawakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap perlindungan, setiap pemeliharaan, setiap berkat yang sudah kami terima sepanjang minggu kemarin ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan masih diberi kesempatan untuk kami melakukan kegiatan kami sehari-hari. Dan pada hari Minggu yang baik ini Tuhan, kami mau menginvestasikan waktu kami supaya kami beroleh kekuatan yang baru untuk menghadapi minggu-minggu yang baru, tantangan-tantangan yang baru, dan pada saat itu kami akan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 30 ayat 19 sampai 21. Hari ini kita akan membaca hanya 3 ayat ini saja. Saya akan meneruskan apa yang sudah Bapak Gembala ajarkan kepada kita semua. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang memperoleh anugerah dari Tuhan. Kita adalah umat yang memperoleh perkenanan dari Tuhan. Tahun ini adalah tahun perkenanan. Dan bicara mengenai perkenanan dari Tuhan itu bicara kuasa supranatural yang berada dalam kehidupan kita. Mungkin kita sekarang dalam keadaan penuh tantangan, penuh masalah, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita dan perkenanan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita baca terlebih dahulu kitab Yesaya pasal 30 ayat 19 sampai 21. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Nah, hari-hari ini, tahun 2020 kita mulai mengalami masa pandemi COVID-19. Saat itu semua bisnis shutdown. Ada yang namanya PSBB, ada yang namanya PPKM. Puji Tuhan, Indonesia tidak memberlakukan lockdown total seperti yang dilakukan di beberapa negara di luar ini. Tapi dengan tidak adanya lockdown saja, banyak sekali pengaruhnya. Para pengusaha-pengusaha, tahun 2020 mereka mungkin masih bisa bertahan karena mereka masih punya cadangan devisa keuangan. Tapi memasuki tahun 2021 diharapkan pandemi COVID ini sudah selesai. Ternyata kita masih mengalami yang serangan COVID varian Delta. Di mana di sana itu banyak sekali korban. Kembali PPKM diberlakukan, kembali semua bisnis mulai shutdown lagi. Sehingga para pelaku usaha, pengusaha-pengusaha itu banyak yang mulai kehabisan tabungan. Kehabisan cash flow. Tahun 2022 masuk diawali dengan adanya pandemi yang sudah mau masuk fase endemi. Kita mulai ada kebebasan. Beberapa negara bahkan sudah memberlakukan tanpa masker. Ibadah-ibadah di gereja-gereja mulai dibuka lagi. Akan tetapi bulan Februari 2022 muncul perang yang namanya Rusia versus Ukraina.
harga minyak dunia melonjak tinggi, bensin jadi mahal, akhirnya pemerintah Indonesia pun sudah tidak tahan sampai Pertalite dan solar dinaikkan harganya. Dan ini mempengaruhi seluruh sektor bisnis. Belum lagi banyak pelaku-pelaku usaha bilang, tahun 2024 sudah pemilu, berarti 2023 ini tahun politik lagi. Maka yang ditawarkan dunia kepada kita adalah segala sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian, saudara-saudara. Segala sesuatu yang penuh dengan negativity. Jadi kita itu dipacu supaya kita berpikir, waduh, apa mungkin tahun ini saya mengalami perkenanan Tuhan seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala. Mungkin itu hanya untuk para pengusaha. Mungkin itu hanya berlaku untuk para hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Tapi hari ini saya katakan, ini semua perkenanan Tuhan berlaku untuk kita semua anak-anak Tuhan. Terutama jemaat House of Glory. Ada amin? Nah, kalau kita amati Yesaya pasal 30 ayat yang ke-19 terlebih dahulu. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya terjemahan NIV-nya dikatakan seperti ini. People of Zion who live in Jerusalem, you will weep no more. Ini ayat yang begitu memberikan saya kekuatan, saudara-saudara. Ayat ini memberikan saya satu pengharapan bahwa mungkin saat-saat ini kita sedang menghadapi satu tekanan yang besar, satu masalah yang besar. Entah itu di keluargamu, entah itu di kesehatanmu, entah itu di pekerjaanmu, entah itu di bisnismu, di pelayananmu. Tapi Tuhan berjanji, you will weep no more. Engkau tidak akan terus menangis. Dilanjutkan. How gracious he will be when you cry for help. As soon as he hears, he will answer you. Terjemahan bahasa Indonesia cuma dikatakan pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Tapi terjemahan bahasa Inggrisnya lebih mantap lagi. As soon as he hears. Segera ketika dia mendengar teriakan kita, dia akan menolong kita. Artinya apa? Kuncinya apa? Kalau kita sedang menghadapi satu tekanan dalam hidup kita, kita semua menghadapi masalah, kita semua pasti punya masalah. Tapi ketika kita menghadapi satu masalah, belajarlah untuk mencari Tuhan. Belajarlah untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan. Belajarlah untuk terus cari cara, cari waktu, luangkan waktu, berikan waktumu, investasikan waktumu untuk mendekat kepada Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan, lewat doa, lewat pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan kita seperti orang yang kehilangan arah dan akhirnya jadi putus asa, saudara-saudara. Nah, kuncinya kita harus konsisten komunikasi dengan Tuhan. Nah, Pak, apa betul dengan kita konsisten ngomong sama Tuhan, Tuhan pasti bantu kita? Ya. Tanpa kita ngomong pun Tuhan sudah siapkan solusi. Tapi Tuhan ingin lihat hati kita, saudara-saudara. Bukankah kita rindu untuk segera ditolong oleh Tuhan? Ayat ini mengatakan jelas, as soon as he hears. Segera setelah dia mendengar kita. Mendengar artinya kita harus bicara kepada Tuhan. Kalau bicara kepada Tuhan, kalau kita
Segera setelah kita menghadapi satu masalah, kita takut, mengalami khawatir, kita cari Tuhan, kita bicara dengan Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu juga akan datang dengan segera. Tetapi, kenapa kita ini sering tidak langsung cari Tuhan ketika kita sedang menghadapi masalah? Ini sering kali terjadi. Karena apa? Karena kita lebih mudah untuk percaya, mencari pertolongan kepada orang-orang yang dapat dilihat secara kasat mata, dibandingkan mencari Tuhan yang tidak terlihat secara kasat mata. Kalau kita menghadapi masalah, kita pasti cari orang-orang yang kompeten, yang bisa untuk menolong kita. Apakah itu salah, Pak? Enggak salah. Tapi munculkan satu kebiasaan, saudara-saudara. Kalau kita rindu mengalami kuasa supranatural, perkenanan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, ya kita harus belajar cari Tuhan terlebih dahulu. Kita harus datang kepada Tuhan sesegera mungkin. Jangan kalau sudah ini berlarut-larut, kita sudah coba dengan segala macam kekuatan kita, gak berhasil, baru kita datang pada Tuhan. Sudah kronis, saudara-saudara. Saya kasih contoh. Saya pernah mengalami yang namanya sakit punggung. Dan kalau saya ini mengalami sakit punggung itu, memang pertama-tama sering saya tidak rasakan. Satu, ya mungkin saya merasa, oh saya ini cowok, gak boleh dikit-dikit itu mengeluh sakit. Jadi saya itu gak rasa-rasain. Padahal kadang-kadang untuk bangun dari ranjang aja sakit. Untuk berdiri dari tempat duduk aja kadang-kadang sakit. Nyeri di punggung. Lah, akhirnya pernah sampai satu saat saya itu sampai sudah gak bisa berdiri lagi. Untuk berdiri aja susah. Untuk ke kamar mandi, untuk duduk di toilet aja susah. Untuk tidur, bangun dari tidur. Jangankan bangun dari tidur. Untuk tidur dari noleh kanan ke noleh kiri aja sakitnya luar biasa punggung saya. Kalau bahasa Inggrisnya itu kecetit, saudara-saudara. Nah, sampai pada akhirnya saya itu udah gak tahan. Saya pergi ke tempat pijat. Tempat pijat yang memang untuk biasa untuk saraf ya, pijat saraf. Saya datang ke sana, orangnya itu memang ya tahu dengan keluarga kita, sudah sering melayani keluarga kita, bantu keluarga kita. Terus dia tanya sama saya, "Loh, Albert, kamu sakit ini sudah berapa lama?" Ya kurang lebih beberapa minggu lah. "Loh, kenapa kok baru sampai kayak gini kamu baru datang ke saya? Kayak gini nih kan akhirnya sulit, bisa lama proses penyembuhannya." Saya diem aja. Coba kamu datang ketika kamu mulai ngerasain gak enak. Cepet diatasi, kamu gak akan perlu sakit sampai kayak gini. Gak perlu ngalami sampai gak bisa bangun dari tempat tidur, jalan aja nahan sakit, sampai keringat dingin dan sebagainya. Nah, bukankah kita itu sering seperti ini, saudara-saudara? Ketika kita mulai masuk, kita sudah ngerasa kita ini masuk ke dalam satu masalah. Kita ini anggap remeh masalah ini. Kita merasa diri, aku masih bisa. Koneksiku ini bisa ngatasin masalah ini. Kemampuanku berpikir, pengalamanku bisa untuk ngatasi masalah ini. Kita nggak pernah coba bawa masalah apapun masuk kepada Tuhan. Masalah sepele apapun, saudara-saudara, coba bawa ke dalam Tuhan.
maka engkau akan melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupanmu. Bisa secara langsung Tuhan buat mujizat. Bisa juga Tuhan berikan kita hikmat supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan, saudara-saudara. Tuhan punya 1001 macam cara untuk bantu kita. Tapi yang terpenting, kalau kita ini menghadapi satu masalah, cobalah kita cepat datang kepada Tuhan. Lebih cepat, lebih baik. Ketika kita menghadapi satu tekanan hidup, jangan terus pusing dengan meratapi hidup kita, tapi cepat bawa permasalahan ini kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan cepat menolong kita. Saya beritahu saudara-saudara, jangan kita merasa diri kita ini sudah punya pengalaman yang banyak, punya koneksi yang banyak, yang hebat-hebat. Mungkin kita punya uang yang banyak, punya harta yang banyak. Terus kita itu menjadi satu jaminan kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan bodoh. Saya beri buktinya. Di kitab 2 Raja-Raja pasal 18-19, di sana diceritakan tentang seorang raja. Raja Yehuda yang namanya Hizkia. Raja Hizkia ini raja yang luar biasa baik, saudara-saudara. Raja yang berkenan di mata Tuhan. Tapi hanya karena dengan dia ini terkenal raja yang terkenal baik dan berkenan di mata Tuhan, terus itu berarti dia tidak akan melakukan perbuatan yang bodoh. Dia pernah mengalami di kitab 2 Raja-Raja pasal 18-19, di sana dicatat dia melakukan perbuatan bodoh. Saya beritahu, ketika kerajaan Yehuda diserang oleh musuh, dia ketakutan. Ketika dia ketakutan, saudara-saudara, dia mulai cari siapa yang bisa digapai untuk menolong dia. Siapa yang secara kasat mata bisa menolong dia. Nah, akhirnya apa? Dia bersekutu dengan Raja Mesir, Fir'aun. Bayangkan saudara-saudara, Fir'aun beberapa abad yang lalu itu memperbudak bangsa Israel. Fir'aun beberapa waktu yang lalu, berabad-abad yang lalu, juga sudah mengancam eksistensi bangsa Israel. Kenapa ketika Raja Hizkia yang katanya berhikmat, katanya dekat dengan Tuhan, berkenan di mata Tuhan, kok bisa melakukan bersekutu dengan Fir'aun, Raja Mesir? Seringkali kita juga ketika kita mengalami satu tekanan, kita mengalami satu masalah, kita juga seringkali akhirnya secara tidak sadar atau tidak sadar, akhirnya bersekutu dengan hal-hal yang tidak bijak menurut Alkitab, menurut Tuhan. Sehingga itu akan merugikan kita, saudara-saudara. Coba bayangkan, jangan kita ini seperti bangsa Israel ketika dipimpin oleh Musa mau masuk ke negeri Kanaan. Itu cuman ngelihatnya apa yang dilihat oleh mata jasmaninya. Tapi mereka melupakan dengan siapa mereka itu berjalan selama ini. Seringkali kita ketika kita menghadapi masalah, kita terlalu fokus dengan masalah kita, sehingga kita melupakan dengan siapa kita berjalan selama ini. Apakah kita bisa hidup sampai sejauh ini tanpa pemeliharaan Tuhan? Apakah bisa kita itu sampai detik ini bisa bernafas tanpa perkenanan Tuhan, tanpa pemeliharaan Tuhan, tanpa seizin Tuhan?
Jangan kita lupakan itu. Bangsa Israel keluar dari Mesir, berhadapan dengan kejaran dari Fir'aun. Laut terbelah menjadi dua. Lewat. Sampai di sana, di padang gurun. 40 tahun mereka berada di padang gurun. Ada tiang awan, tiang api. Ada makanan yang dikirim. Waktu itu gak ada Gojek, gak ada Grab. Tapi masih ada makanan yang dikirimkan oleh Tuhan. Fresh. Bayangkan saudara-saudara. Kebaikan Tuhan yang di masa lalu dilupakan oleh bangsa Israel. Karena mereka terlalu fokus menghadapi masalah yang ada di depan mereka. Sehingga mereka lupa bahwa selama ini Tuhan sudah beserta dengan mereka. Tuhan sudah memelihara mereka. Tuhan sudah melindungi mereka dengan luar biasa. Mereka lupakan itu semua. Nah, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Berapa banyak dari kita yang pernah ditolong Tuhan? Boleh jujur. Saya sering. Saya pun jujur. Ketika menghadapi masalah, seringkali saya juga sering terdistract. Saya lebih fokus pada masalah saya. Sehingga saya juga sering mengalami yang namanya stres, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya macam. Nah, tapi dengan saya belajar ayat ini, saya belajar bahwa ketika kita mau mengalami pertolongan Tuhan dengan segera, maka kita juga harus dengan konsisten berbicara dengan Tuhan. Saudara-saudara, nggak bisa kita itu cuman berharap dengar firman Tuhan itu cuman di hari Minggu. Nggak bisa kita itu cuman berharap untuk berdoa, melakukan pujian dan penyembahan itu cuman di hari Minggu. Datang ke gereja cuman 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam, akhirnya kita mengalami, oh saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan. No. Coba saya berikan analogi seperti ini. Manusia normal bernafas kurang lebih 20.000 sampai 30.000 kali per hari. Bahkan kalau sudah melakukan aktivitas yang berat bisa sampai 50.000 kali. Bisa enggak saya beratur nafas saya seperti ini? Sampai 20.000 kali, bahkan sampai 30.000 kali dalam waktu mungkin 1 jam selesai. Karena saya merasa, oh saya ada banyak kepentingan, kesibukan yang akan menyita waktu saya. Bukankah penyembahan itu seperti nafas kehidupan kita, saudara-saudara? Gak bisa kita cuma menyanyikan 3-4 lagu di hari Minggu, terus kita berharap kita itu memperoleh kekuatan sepanjang 1 minggu, dan sampai ketemu minggu berikutnya baru kita melakukan penyembahan lagi. Kita gak akan bisa dekat sama Tuhan. Kita gak akan bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita akan merasa jauh dari Tuhan. Dan kalau sudah kayak gini, seringkali orang itu akan bertanya, loh Pak Pendeta, bagaimana saya bisa mendengar suara Tuhan? Jawaban klasiknya yang sering dianggap satu jawaban klise adalah ya doa, mendekat dengan Tuhan, maka engkau akan peka. Nanti kita akan bahas ini. Tapi kalau kita ini belajar untuk konsisten berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, maka kita akan mengalami perkenanan supranatural Tuhan. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-20, Yesaya 30 ayat yang ke-20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit,
namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, although the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, your teachers will be hidden no more. With your own eyes you will see them. Terjemahan bahasa Inggrisnya ini lebih gamblang lagi, saudara-saudara. Di sana dikatakan, Lord gives you the bread of adversity, roti permasalahan, and the water of affliction, air penderitaan. Bayangkan, Tuhan itu menganalogikan permasalahan dan penderitaan, kesulitan dan penderitaan itu sebagai makanan dan minuman dalam kehidupan kita. Artinya apa? Semua ini adalah hal biasa dan kita harus menganggap semua masalah yang datang kepada kita itu hal yang biasa, latihan buat kita. Dan di sana dikatakan, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Artinya apa? Tuhan ada di sana. Tuhan akan beserta dengan kita. Tuhan akan mendampingi kita untuk menyertai kita untuk bisa melalui semua ini. Dan di ayat yang ke-21. Ayat yang 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikuti. Entah kamu menganan atau mengiri. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Artinya apa? Dalam keadaan apapun, mungkin kita hari-hari ini sudah mengambil satu keputusan yang salah dalam kehidupan kita. Di sana dikatakan, berbelok ke kanan maupun ke kiri, suara di belakang kita akan mengatakan, ini jalannya, jalani. Ini jalannya, jalani. Artinya apa? Ada penyertaan Tuhan di sana. Ada Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah marah. Sama seperti GPS dalam mobil kita. Kalau kita nyetir keluar kota, kita pasang GPS, sudah dikasih tahu, belok kanan. Terus kita ini kelupaan. Waduh, kebablas. Terus gimana ya? GPS-nya itu tidak mungkin marah-marah. Kamu itu gimana sih? Udah dikasih tahu belok kanan, kenapa masih terus? Toh kan muternya kan jauh, gini. No. GPS itu akan mengatakan apa? Recalculating. Dihitung ulang. Lewat rute mana lagi? Supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Sama seperti kita. Mungkin kita hari-hari ini sedang mengambil satu keputusan yang salah, keputusan yang buruk dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk mengembalikan kita, untuk mencapai tujuan hidup kita yang sudah dirancang oleh Tuhan. Bahkan ayat Alkitab sudah mengatakan, sejak dalam kandungan ibumu, Tuhan itu sudah merancangkan kehidupan kita. Artinya apa? Tuhan sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Tuhan sudah tahu kemana kita harus mengarah, kita harus melangkah. Jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita ini terus ragu-ragu, terus hidup dalam posisi yang pesimis. Apa bisa? Apa mungkin? Kalau aku gini bagaimana? Kalau aku gitu bagaimana? Kalau aku ambil langkah ini terus bagaimana? Salah satu ajaran dari Bapak Gembala kepada saya, yang terus saya gaungkan dalam hidup saya. Kalau belum nyoba, jangan ngomong gak bisa dulu.
Kalau belum nyoba, kalau belum dicoba, jangan langsung bilang gak bisa. Artinya apa? Kalau kita tahu ini ada salah satu option, kita doakan. Kita coba. Kalau memang sudah mentok, Tuhan sudah tutup, berarti memang gak boleh sama Tuhan. Tapi kalau memang kita sudah doa, kita jalan, kita ambil satu keputusan dalam hidup kita, dan kita mengalami badai di tengah-tengahnya, berarti Tuhan sudah izinkan, pasti Tuhan menyertai. Nah, kembali ke cerita Hizkia. Ketika Hizkia itu kembali fokus kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, apa yang dialaminya? Tuhan mengirimkan malaikat turun, masuk ke dalam tenda-tenda musuh-musuhnya, dan membantai 185.000 musuh-musuhnya, mati. Keesokan harinya, Hizkia dan tentaranya maju ke tenda musuh-musuhnya, cuman mendapati mayat dari semua musuh-musuhnya. Hizkia tidak perlu berperang. Hizkia tidak perlu melakukan apapun. Tapi ketika dia mengandalkan Tuhan, ketika dia percaya kembali kepada Tuhan, dia sudah mengambil satu keputusan yang salah. Dia mengambil satu keputusan yang buruk untuk dia berafiliasi, bersekutu dengan Fir'aun untuk menghadapi musuhnya. Padahal dia tahu dia punya Tuhan. Padahal dia tahu dia selama ini dipelihara oleh Tuhan. Bukankah ini sama dengan cerita hidup kita? Seringkali kita ini ambil keputusan yang kurang bijaksana dalam kehidupan kita. Keputusan yang salah, keputusan yang mungkin merugikan kita. Tapi ketika kita mau kembali kepada Tuhan, ketika kita mau cari Tuhan lagi, mengandalkan Tuhan lagi, Tuhan turun tangan, saudara-saudara. Kita gak perlu lakukan apapun. Tuhan kirimkan malaikat turun. Kuncinya cuma satu. Dari awal sampai akhir kuncinya cuma satu. Konsisten berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan komunikasi dengan Tuhan seminggu sekali. 3 hari sekali, kita akan menjadi jauh. Sudah 1 minggu sekali datang ke gereja, tidur. Bayangkan saudara-saudara, kalau jemaat House of Glory nggak ada, semua baik-baik. Tapi jemaat di mana-mana banyak. Datang ke gereja, kalau puji-pujian dinyanyikan, cuman ingat saudara-saudara, kalau ada roh Allah di dalam kita, kita akan penuh dengan antusiasme menghadapi kehidupan kita. Boleh kita sedang menghadapi masalah, boleh kita sedang ada dalam satu tekanan. Tapi ketika ada roh Allah dalam kita, kita akan merasakan satu antusias untuk kita bisa terus menyembah Tuhan dengan yang terbaik. Datang ke gereja, mengikuti ibadah online, berikan yang terbaik saudara-saudara. Ketika mendengar firman, luangkan waktu yang benar. Terutama godaan itu ada ketika ibadah online. Bisa sambil makan nasi goreng, pisang goreng, sambil minum-minum kopi, teh, seperti ngafe. Apakah salah? Ya enggak salah juga sih. Tapi cobalah lebih fokus lagi dengarkan firman Tuhan. Cobalah lebih serius lagi, bercobalah lebih intim lagi dengan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya, apapun masalah kita, Tuhan ada di sana. Tuhan menyertai, Tuhan akan bela kita, dan Tuhan akan buat kita lebih dari para pemenang. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya punya anak, saya 3 bersaudara. Kakak saya, dan adik. Nah, kakak saya dan saya ini ada di Surabaya, sedangkan adik saya ada di Jakarta.
Dan kakak saya ini punya 2 anak, dan anak yang kedua itu seusia dengan anak saya. Seusia dengan anak saya. Nah, seusia dengan anak saya, ke sekolah pun juga sekolahnya sama. Terus kelasnya pun pernah satu kelas, tapi sekarang sedang beda kelas. Nah, anak kedua kakak saya ini perempuan. Anak saya laki. Beda cuman 1,5 bulan, nggak sampai 2 bulan bahkan usianya. 2 bulan lebih. Nah, terus ketika di sekolah, anak saya ini pernah cerita sama saya. "Pak, Meme itu," anak kakak saya itu perempuan dipanggil Meme. Meme itu kalau di sekolah pernah diganggu sama temannya yang cowok, Pak. "Oh ya?" "Iya." Terus habis itu Afu ngapain? Meme cerita ke Afu, diganggu bagaimana? "Oh, dibully gini gitu." Terus apa yang Afu lakukan? Afu langsung datangi temannya, Afu langsung tegur dia, Afu marahi, bahkan Afu sempat ancam dia. "Kamu jangan main-main sama Meme saya. Ya, kamu jangan main-main loh ya." Terus saya bilang, "Wah, kamu jadi koko ya? Kamu bela mememu ya?" "Iya, itu kan saudaraku. Nggak boleh itu diancam digoda-goda sama cowok lain. Istilahnya dibully dan segala macam." Nah, sama seperti kita saudara-saudara. Mungkin hari-hari ini kita sedang dibully oleh keadaan, dibully oleh saudara-saudara kita mungkin. Tapi lihat, kalau anak saya saja bisa mau bela saudaranya, dengan antusias dia datangi orang yang membuli saudaranya itu, sama dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi sesuatu yang gak enak, datang ke Tuhan. Cari Tuhan. Dan Dia akan bela kita. Dia akan lindungi kita, bahkan memberkati kita. Jangan takut saudara-saudara, jangan khawatir. Pegang ayat ini, cuma 3 ayat. As soon as he hears. Segera setelah dia mendengar kita, dia akan menolong kita. Tuhan cuma perlu dengar keluh kesah kita ke dia. Mari saudara-saudara, memasuki minggu yang baru. Ayo kita miliki satu antusiasme dengan Tuhan. Ayo kita harus hidup lebih konsisten lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita ini tidak konsisten saudara-saudara, kita akan buat celah supaya iblis bisa masuk di sana. Dan mengacaukan pikiran kita sehingga kita gampang dikalahkan saudara-saudara. Mari, hai umat-umat pemenang Tuhan, pahlawan yang gagah berani, bangkit. Kita harus bangkit dari masalah. Boleh hari ini kita menghadapi satu musim yang kurang baik dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup membalikkan keadaan seperti membalik telapak tangan. Kalau kita mau mengalami perkenanan Tuhan yang supranatural, maka kita harus konsisten datang kepada Tuhan dan segera datang kepada Tuhan begitu kita menghadapi masalah. Amin. Terima kasih. Ayo kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk pengajaran-Mu. Tuhan, hari ini kami belajar. Ketika kami menghadapi masalah, kami enggak mau seperti Hizkia mengambil satu keputusan yang bodoh Tuhan. Sehingga kami mengambil keputusan yang bisa merugikan kami. Kami sudah tahu kami punya Tuhan.
Kami sudah pernah ditolong Tuhan. Kami nggak mau fokus dengan apa yang kami hadapi, tapi kami mau fokus dengan siapa kami berjalan selama ini. Pemeliharaan Tuhan sempurna untuk kami semua. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk para jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, memasuki minggu yang baru. Biar kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat yang baru, kekuatan yang baru, perlindungan yang baru, berkat-berkat yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, kita diberkati dengan firman Tuhan, amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik. Mari sebelum kita memberi, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa, yang sudah mengajar kami, yang menuntun kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang memampukan kami, untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, dan biarlah hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu yang luar biasa terus mengalir atas hamba-Mu. Biarlah Engkau memberkati seluruh aspek kehidupannya Bapa. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau memberi persembahan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah Engkau mengembalikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan setiap persembahan kami berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkatilah ladangmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin.